Kalau kedua dewa petir ini bertarung, siapa ya yang bakal menang? Apa jangan-jangan kalau mereka bertarung gak ada yang terluka? Kan kebal listrik semuanya. Lucu gak sih? Untuk mengetahui jawabannya, kita mesti melihat ke beberapa faktor yang bakal menentukan hasil akhir pertarungan ini. Dan perlu diketahui juga kalau kedua belah pihak, baik Thor maupun Zeus, mereka adalah pemilik kekuatan terbesar di masing-masing mitologi. Apa? Masih mau bilang Kratos yang paling kuat? Yang paling kuat itu Zeus sama Thor. Kesel banget loh. Ya udahlah ya, namanya orang berpendapat. Jadi kita mulai dari kekuatan sebenarnya dari keduanya. Zeus seperti yang kita udah kenal adalah dewa penguasa petir, guntur, dan kilat. Selain itu, Zeus juga dikenal sebagai dewa langit, awan, dan hujan. Ya sepaket lah ya. Pengendalian ilmu magis petir yang kuat inilah yang membuat Zeus tak terkalahkan di mitologi Yunani, yang membuatnya juga dinobatkan menjadi raja para dewa di sana. Selain memiliki kekuatan petir yang dahsyat, Zeus juga jago dalam menyusun strategi perang. Zeus pandai dalam memprediksi dan mengantisipasi pergerakan lawan yang membuatnya diuntungkan dalam sebuah pertempuran. Udah mah jago strategi, kekuatannya dahsyat pula. Dengan kekuatannya, Zeus juga bisa menciptakan bencana alam yang berskala besar, kayak badai penuh kilat dan petir dan hujan yang tak kunjung berhenti. Bang, kalau hujan doang mah gak menakutkan. Yakin? Lihat aja Jakarta kalau kena hujan. Yang lebat dikit lah pasti langsung. Zeus juga sering terlibat pertarungan dengan dewa lain, bahkan dengan bangsa Titan. Semua pertarungan ia sikat abis dengan kemenangan. Walaupun Zeus pernah sekali kalah ya. Kalahnya Zeus cuma sama Typhon, sosok monster raksasa yang punya kepala 1000. Cara Typhon mengalahkan Zeus adalah dengan mencabut sinar petir atau lightning bolt milik Zeus. Tapi ujung-ujungnya Zeus bisa menang karena berhasil merebut senjatanya kembali. Sekarang kita lihat kekuatan apa yang dimiliki Thor. Sama kayak Zeus, Thor dalam mitologi Nordik juga punya kekuatan yang maha dahsyat. Doi bisa mengendalikan petir dan menciptakan guntur sesuai dengan kehendaknya. Dalam kisah perjalanannya, Thor selalu ditemani oleh senjata andalannya yaitu Mjolnir. Palu inilah yang membantu Thor mengendalikan petir dalam tubuhnya dan menyambarkannya ke objek yang ia inginkan. Gila, tubuhnya Thor isinya petir ternyata. Berarti Thor kalau sedang itu nyetrum dong. Nah, sama kayak Zeus, Thor juga kerap terlibat dalam pertempuran-pertempuran yang dahsyat, kayak melawan monster Nidhogg dan Frost Giant. Cuma ya gampang aja buat Thor, karena doi bisa menciptakan cuaca hujan petir yang menguntungkan buatnya. Jadi ia bisa menyambar semua musuh di waktu yang bersamaan. Sekarang kita bahas kelemahan keduanya ya. Walaupun keduanya punya kekuatan yang maha dewa, tetapi tetap aja mereka punya satu kelemahan. Kalau dari sisi Thor sangat bergantung pada palu saktinya yaitu Mjolnir tadi. Tanpa palu ini, Thor dikatakan akan kesulitan menciptakan dan mengendalikan petir di tubuhnya. Dan tentu saja ini sangat merugikan ya. Zeus pun demikian. Belajar dari apa yang dilakukan Typhon yang menang lawan Zeus, Zeus ternyata sangat ketergantungan juga dengan lightning boltnya. Tanpa ini Zeus bisa dikalahkan juga. Dari faktor lain, di luar kekuatan fisik dan magis yang luar biasa, Zeus punya satu kelemahan yang sangat mengganggu, yaitu gampang jatuh cinta pada wanita. Zeus sangat gampang tergoda pada wanita yang cantik yang membuatnya merasa ingin melakukan hal secara terus-menerus. Berbeda dengan Thor yang gak suka main wanita. Thor punya istri yang sangat ia sayangi bernama Lady Sif. Boleh juga. Thor juga dalam ceritanya jarang sekali bahkan cenderung tidak pernah berbuat jahat kepada manusia. Ya karena Thor sejatinya adalah dewa pelindung alam semesta. Berbeda dengan Zeus yang suka cari masalah. Sama saudaranya lah, sama bapaknya lah, bahkan sama anaknya. Ini juga termasuk dalam kelemahan Zeus, yaitu temperamen. Jadi menurut kalian siapa ya yang bakal menang? Kalau aku sih Thor ya. Nyx, dewi yang namanya gak ada huruf vokalnya. Doi adalah dewi yang menguasai alam terbawah di Tartarus dan seorang dewi yang menguasai malam hari. Kekuatan terkerennya adalah dia bisa seketika menciptakan malam semau-mau dia. Terus juga malam yang doi ciptakan tuh malam yang gelap gulita banget, dan yang bisa ngelihat di situasi itu ya cuma dia. Makanya Dewi Nyx ini ditakuti oleh dewa-dewa lain. Dewi Nyx termasuk dalam dewa primordial, yang berarti bahwa Dewi Nyx termasuk ke jajaran dewa tertua di mitologi Yunani. Klasifikasi dari Dewi Nyx juga serem banget. Doi termasuk dalam golongan dewa, pahlawan, dan monster sekaligus. Jadi di mana dia memihak itu tidak jelas. Bisa sewaktu-waktu menyerang dan bisa juga bantuin orang. Penampakannya yang paling populer adalah Dewi Nyx sering muncul mengendarai sebuah kereta bayangan yang terbang di atas langit malam, memakai gaun hitam dan kadang pakai kerudung.
Karena termasuk dalam golongan dewa primordial, Nyx punya kekuatan menciptakan sesuatu. Salah satunya adalah menciptakan dewa baru yang dia anggap sebagai anak. Totalnya dia punya 14 anak. Salah satunya adalah dewa penguasa alam bawah sadar bernama Hypnos. Dalam cerita lain, kepribadian Nyx ini bisa dibilang bijak karena para dewa lain sering datang kepadanya untuk meminta sebuah saran. Dewa kayak Cronus sering berkonsultasi kepadanya terkait anaknya Zeus yang selalu bertingkah aneh. Nah, terus apa yang ditakutin Zeus dari si Dewi Nyx ini? Ya apalagi kalau bukan kekuatan luar biasa dari Dewi Nyx sendiri, yang mampu membuat situasi gelap gulita yang membutakan apapun. Dalam sebuah kisah di mana Hera yang berusaha mencelakai Hercules yang sedang dalam perjalanan pulang menggunakan kapalnya. Hera nggak suka sama Hercules karena Hercules adalah hasil perselingkuhan Zeus dengan manusia fana. Hera meminta bantuan kepada salah satu anak Nyx yaitu Hypnos untuk membuat Zeus tertidur. Dengan ini nggak ada yang menghentikan Hera untuk mencelakai Hercules. Tetapi somehow Zeus bisa melepaskan diri dari sihir Hypnos. Dan Zeus marah banget sama Hypnos. Hypnos yang ketakutan pun langsung ngadu pada ibunya yaitu Dewi Nyx. Mengetahui Hypnos yang udah berlindung ke Dewi Nyx, Zeus pun ciut dan memilih pergi aja. Karena Zeus takut Dewi Nyx akan membuat ilusi di kepalanya dan membuatnya terjebak dalam kegelapan malam yang abadi. Kukira keras, ternyata kertas amplas. Loki pernah ditantang lomba mukbang sama raksasa dan Loki kalah karena kelicikan si raksasa itu. Thor juga ditantang oleh raksasa tadi untuk mengangkat kucingnya. Pas diangkat kok gak bisa. Ternyata itu bukan kucing, tapi ular raksasa Jormungand. Waduh, dewa bisa ketipu juga ya. Inilah kisah petualangan random duo aneh Nordik. Suatu ketika saat duo besti ini yaitu Thor dan Loki sedang dalam perjalanan menuju sebuah tempat yang jauh. Mereka lelah dan lapar. Mereka memutuskan untuk beristirahat tapi belum tahu di mana. Saat itu mereka sedang mengendarai kereta kambing milik Thor. Kambing pertama namanya Thanrisnir dan satunya bernama Thangyostir. Mereka bukan sembarang kambing loh, tapi 2 ekor kambing ajaib yang jika Thor kelaparan dan memakan kambing itu, keesokan paginya kambing itu bisa hidup kembali asal tulang-tulang mereka masih utuh. Nah, saat mereka udah capek di perjalanan tadi, padahal naik kereta kambing ya, mereka menemukan rumah seorang petani. Petani yang baik hati itu pun menawari Thor dan Loki tempat untuk bermalam. Sebagai tanda terima kasih, Thor memasak 2 kambingnya tadi untuk dimakan bersama-sama. Setelah makan, Thor memberitahu jika mereka harus mengumpulkan tulang-tulang kambing itu di depan kereta, supaya bisa hidup lagi besok paginya. Tapi keesokan harinya, satu kambing Thor kok kakinya sengklek gitu. Ternyata setelah Thor selidiki, petani itu membawa 1 tulang kaki kambing milik Thor. Ngamuklah si Thor ya kan. Tapi sang petani yang tak berdaya itu menawarkan kedua anaknya untuk melayani mereka, sekalian untuk meminta ampun. Wah, lumayan nih, kata Thor. Thor dan Loki kemudian melanjutkan perjalanan mereka, tapi sekarang mereka punya asisten baru. Mereka bernama Thalfi dan Röskva. Tujuan mereka sebenarnya adalah Jotunheim, alam para ras giants. Singkat cerita, duo besti ini tiba di perbatasan. Karena udah malam, mereka memutuskan buat beristirahat di bangunan tua bekas kastil gitu. Saat sedang enak-enak tidur, mereka merasakan gempa bumi. Saat dicek ternyata bukan gempa, tapi gempi. Tapi langkah kaki seorang giants bernama Skrymir. Thor langsung melemparkan palunya ke Skrymir. Tapi raksasa itu kayak nggak mempan gitu. Bukannya kesakitan, doi malah ngajak kenalan. "Halo Thor dan Loki, perkenalkan aku Skrymir," katanya dengan ramah. Loki dan Thor heran dong. Lah, baik ternyata. Mereka pun ngobrol panjang lebar. Thor menceritakan bahwa tujuan mereka adalah sebuah tempat ajaib bernama Utgarda. Skrymir ternyata tahu tempat itu. Katanya tempat itu dijaga oleh seorang raksasa bernama Utgarda Loki, seorang raksasa penipu handal. Kayaknya emang semua Loki tuh tukang tipu deh. Setelah ngobrol, mereka pun tidur. Thor yang lapar pun kebangun di tengah tidurnya. Ia melihat ada tas berisi makanan di atas perut Skrymir yang tertidur. Thor dengan sengaja memukulkan Mjolnir ke dahi Skrymir. Tapi raksasa itu kayak kebal gitu deh. Ia kebangun dan malah bilang ke Thor, "Apakah ada daun jatuh di kepalaku?" Thor pun hanya bisa diam dan tersenyum. Keesokan harinya, Thor dan Loki berpamitan kepada Skrymir. Dan akhirnya mereka tiba di tujuan mereka, yaitu Kastil Utgarda. Kastil itu sangat besar, bahkan lebih besar dari aula di Asgard. Saat sampai, kastil itu punya gerbang jeruji besi yang sangat besar. Tapi karena kastil itu dibangun untuk raksasa, jadi Thor dan Loki bisa nerobos masuk lewat sela-sela pintu.
Apa sih? Nah, sesampainya di dalam, mereka bertemu dengan raksasa yang Skrymer ceritakan, yaitu Utgarda Loki. Bukannya disambut karena udah kedatangan dewa kuat, Utgarda Loki malah mengejek Loki dan Thor karena ukuran badan mereka yang mini. Utgarda Loki kemudian menantang mereka untuk kontes pertarungan, untuk membuktikan siapa yang lebih kuat. Kontesnya adalah mukbang. Siapa yang bisa menghabiskan dagingnya lebih cepat, dialah pemenangnya. Loki dengan sombong maju dong untuk menantang raksasa aneh itu. Dan lomba mukbang antara dua entitas aneh pun dimulai. Setelah selesai mukbang, Loki dinyatakan kalah karena Loki tidak memakan tulang yang ada di daging itu. Loki ya gak tahu dong kalau para peserta harus memakan tulangnya juga. Tapi kalah tetaplah kalah. Sekarang giliran si Thor yang ditantang. Jika klaim Thor benar tentang kekuatannya, maka Thor harus mengangkat kucing peliharaannya si Utgarda Loki. Kucing doang mah gampang, kata Thor. Pas diangkat kok berat banget. Dan tak lama kemudian Thor menyerah. Ternyata itu bukan kucing. Tapi dari tadi Thor dan Loki sedang dalam pengaruh sihir Utgarda Loki, bahwa kucing yang mereka lihat sebenarnya adalah Jormungand, ular raksasa penjaga Midgard. Pantesan Thor yang udah muak pun akhirnya berusaha menghabisi si Utgarda Loki. Tapi dia dengan cepat menghilang tanpa jejak. Kastil raksasa itu juga ikut menghilang entah kemana. Jadi intinya dari tadi aku menceritakan sebuah kisah Loki dan Thor yang terkena ilmu hitam. Artemis, sang dewi perburuan yang suci dan perawan, pernah punya pacar manusia. Tapi karena kakaknya cemburu dan gak setuju, dia menjebak Artemis untuk menghabisi kekasihnya sendiri. Aneh ya? Artemis, dewi pemburu yang punya paras menawan. Seorang dewi yang polos dan tidak pernah punya masalah dengan dewa lain. Beda banget deh sama ayahnya, yaitu Zeus. Musuhnya di mana-mana, apalagi si Loki. Nah, Artemis yang anggun juga punya saudara yang sama polosnya, yaitu Apollo. Di antara semua anak Zeus, Apollo dan Artemis lah yang hidupnya lurus-lurus aja. Satu-satunya keinginan yang ada di dalam hati Artemis hanyalah berburu. Zeus yang tahu ketulusan hati Artemis pun merestuinya untuk menjadi seorang dewi perburuan. Bahkan memintakan sebuah busur sakti dari seorang Cyclops untuk menjadi pegangan si Artemis. Busur yang terbuat dari perak murni dan tentunya dibekali sebuah mantra yang membuat Artemis punya bidikan 100% kena. Ya kayak bocil cheater di game PB lah, yang dapat cheatnya tuh dari web Pekalongan. Nah, walau hidupnya ia habiskan untuk berburu, ternyata Artemis pernah punya gebetan loh. Gebetannya bukan dari kalangan dewa, tapi manusia. Cerita rumit ini berawal ketika Artemis sedang mandi di sebuah kolam suci. Saat sedang asyik mandi, ternyata di balik rerumputan ada pemuda bernama Actaeon, berdiri sambil menatapi Artemis. Asik aja tuh dia ngeliatin, sampai Artemis sadar kalau ada yang ngintip. Seketika Artemis melemparkan air suci itu ke muka Actaeon, yang kemudian mengubah bentuk Actaeon menjadi seekor rusa yang kuat dan ganas. Artemis kemudian memanggil anjing pemburunya untuk menyerang rusa itu. Dan dengan mudah para peliharaan Artemis itu bisa menghabisi Actaeon sang tukang intip. Berita aneh ini kemudian menyebar ke seluruh negeri dan menjadi berita menakutkan bagi para pemburu tentunya. Takut jika Artemis mengutuk mereka juga dan menghabisi mereka semua. Tapi berita ini tidak membuat gentar satu pemburu muda, yaitu Orion. Orion yang manusia biasa pun akhirnya pergi ke hutan Artemis. Yang dia cari sebenarnya adalah nimfa pelindung Artemis, yang katanya tuh cantik-cantik banget. Jadi dia pengen lihat lah. Bagi yang belum tahu, nimfa itu kayak roh alam gitu, dan penampilan mereka tergantung dari alam di sekitar mereka. Kalau alamnya cantik dan terawat, ya nimfanya juga cantik-cantik. Saat sampai di hutan Artemis, Orion melihat putih-putih di semak gitu. Pikirnya itu adalah sekelompok burung yang langka. Dia mendekat dong. Dan saat ia deket banget, ternyata itu bukan burung, tapi nimfa cantik yang selama ini ia cari. Menyadari keberadaan Orion, 7 nimfa itu pun lari menjauh. Untuk seukuran manusia biasa, kecepatan lari Orion sangat cepat, sehingga roh nimfa itu bisa ia kejar, bahkan pakaian nimfa itu berhasil ia genggam. Artemis mendengar nimfanya berteriak minta tolong dan langsung merubah nimfa itu menjadi burung merpati putih. Artemis kemudian meminta pertolongan Zeus untuk melindungi 7 nimfa itu. Tapi Zeus malah merubah 7 nimfa yang terbang itu menjadi bintang di langit dan gak bisa balik lagi menjadi wujud nimfa. Orion hanya bisa bengong melihat kejadian aneh ini. Artemis kemudian menyalahkannya. Orion kemudian terpaku melihat kecantikan Artemis. Dia diam aja gitu.
walau Artemis sedang ngoceh di depannya. Mereka pun berkenalan dan ternyata memiliki banyak kesamaan. Suka berburu, suka mempelajari hewan, suka memandangi alam dan sebagainya. Mereka pun akhirnya dekat dan menjadi sahabat. Mereka menghabiskan waktu bersama-sama, berburu bareng dan bahkan main kejar-kejaran. Udah kayak film India ya. Sejak saat itu kehidupan Artemis penuh dengan kebahagiaan. Tapi di sisi lain, saudara Artemis yaitu Apollo tidak setuju dengan hubungan ini. Ia takut jika Artemis jatuh cinta dengan Orion dan menikah dengannya. Dan jika mereka menikah, Artemis akan melanggar sumpah sucinya untuk tetap suci dan perawan selamanya. Ia pun bertanya kepada Artemis, "Bagaimana kamu bisa mencintai manusia biasa?" Artemis hanya menjawab, "Dia tuh heroik." Apollo pun semakin marah dan merencanakan sesuatu. Apollo kemudian mengirimkan seekor kalajengking raksasa ke depan rumah Orion. Pas malam lagi, Orion yang lagi tidur pun langsung kebangun. Dan saat bangun kok tiba-tiba ada kalajengking raksasa di depan rumahnya. Orion melawan dengan semua senjata yang ia punya, tapi kulit hewan itu terlalu keras. Sampai akhirnya Orion terpojok sampai ke pantai. Tidak punya pilihan lain, Orion lompat ke laut dan berenang menjauh. Apollo kemudian menghilangkan kalajengking itu dan kemudian membawa Artemis ke pantai. Apollo bilang ke Artemis, jika ada manusia jahat yang menghabisi biarawan kesayangan Artemis, kemudian dia kabur ke laut, itu dia pelakunya sedang berenang menjauh. Apakah kamu bisa memanahnya? Kata Apollo. Artemis kemudian menembakkan anak panahnya ke arah Orion yang sedang berenang tanpa tahu itu Orion. Dan seketika membuat Orion tak berdaya. Artemis kemudian mengeceknya. Ternyata itu adalah Orion, sang teman, sahabat sekaligus kekasihnya. Dengan hati yang sedih, Artemis menyerahkan tubuh Orion ke Dewi Bulan agar tubuh Orion bisa diabadikan menjadi rasi bintang, supaya Artemis bisa memandangi kekasihnya itu setiap malam selamanya. Kakak kampret emang. Thor, si dewa petir, pernah didandani sama Loki menjadi wanita hanya untuk memuluskan rencana anehnya. Dan anehnya si Thor mau-mau aja tuh didandanin kayak gitu sama si Loki. Inilah satu lagi bukti jika mitologi itu adalah sekumpulan cerita yang aneh. Cerita aneh ini bermula di suatu pagi yang cerah di Asgard, ketika Thor yang baru bangun tidur mendapati kalau palu strumnya hilang. Dia panik dan gelisah dong, soalnya palu itu adalah senjata untuk melindungi Asgard dan para dewa di sana. Jadi kalau palunya hilang berarti tidak ada perlindungan untuk mereka. Dan udah ketebak kan, kalau masalah hilang-hilangan dan curi-mencuri ini, siapa lagi yang patut disalahkan? Ya Loki. Thor pun mencari saudara tirinya itu di seluruh sudut Asgard, dan ia akhirnya menemukan Loki di suatu dermaga. Saat Loki sedang nyantai aja gitu, Thor datang dengan gak santai, tiba-tiba menggertak Loki yang sedang ngecil. "Woi kampret, lu umpetin di mana Mjolnir?" kata Thor. Loki yang gak tahu apapun ya bilang gak tahu dong. Tapi Thor yang kadung gak percaya sama Loki pun masih menggertaknya. Tapi si Loki beneran gak tahu, soalnya ya emang bukan dia pelakunya. Loki yang tumben bersifat baik pun menawarkan bantuan buat nyari palu setrum itu. Thor awalnya gak percaya, tapi buat saat ini hanya Loki yang bisa membantunya. Loki kemudian menjadi seekor gagak putih dan pergi menelusuri 9 alam buat nemuin si Mjolnir, biar si Thor gak ngerengek dan ngoceh lagi. Singkat cerita, Loki akhirnya tiba di alam para Giants, yaitu Jotunheim. Di sana ia bertemu dengan salah satu ras Giants bernama Thrym. Loki dengan wujud gagak putihnya memberitahu ke si Thrym jika Thor kehilangan palunya. Thrym yang mendengar ucapan Loki pun sontak tertawa. "Wah, ya iyalah hilang, orang tak pegang kok," kata si Thrym. Loki kaget dong. Lah, kapan si kampret ini bisa menyelinap masuk ke Asgard dan mencuri barang yang paling susah dicuri? Loki kemudian bernegosiasi dengan Thrym, tapi si Giant itu hanya mau mengembalikannya asal mereka membuat si cantik Freya, sang ratu Valkyrie, menjadi istrinya. "Sip, saya catat," kata Loki sambil kembali ke Asgard. Sesampainya di Asgard, si Thor masih aja ngoceh. "Mana, dapat gak?" kata Thor. Loki kemudian menceritakan semuanya kepada Thor sambil meyakinkannya kalau dia tidak berbohong. Dengan polosnya, Thor kemudian mengajak Loki untuk menemui Freya. Mereka menceritakan segalanya kepada Freya. Tentunya Freya gak mau dong. Kenapa dia harus menikah dengan ras Giants yang udah jelas stratanya di bawah mereka? Jahat ya. Loki dengan otak anehnya kemudian mengatakan satu ide. Gimana kalau Thor aja yang jadi pengantinnya? Pura-pura jadi Freya gitu, kata Loki. Awalnya Thor gak mau. Kenapa dia harus menyamar jadi pengantin wanita? Emang bisa? Dengan penampakan Thor yang sangar itu dirubah menjadi wanita secantik Freya? Emang bisa? Later. Loki dan para Tatarias Asgard kemudian mendandani Thor menjadi seorang pengantin wanita. Thor dipakein gaun pengantin, penutup kepala,
perhiasan, dan bahkan make up. Tapi ya mukanya masih tetap Viking. Persiapan udah selesai. Mereka kemudian menuju Jotunheim untuk melangsungkan pernikahan. Di sana mereka disambut oleh ras Giants dan Thrym dengan sukacita. "Oh, Freyaku yang cantik, kemarilah pengantinku," katanya dengan pede. Dia masih belum tahu kalau di balik kerudung itu adalah si Thor. Saat prosesi pernikahan dan Thrym mau mencium pengantinnya, betapa kagetnya dia. Karena saat ia membuka penutup kepalanya, lah, kok kumisan? Pada saat yang sama, Thor bisa merasakan Mjolnir di dekatnya, dan akhirnya ia bisa menarik palu itu ke tangannya. Dengan cepat, Thor menghabisi Thrym si pencuri itu dan pergi dari sana. Cerita apa itu barusan? Random banget sumpah. Jadi kesimpulannya adalah Loki dan Thor sama-sama aneh. Inilah satu lagi bukti kalau Loki itu dark system. Cerita ini berawal dari petualangan dua dewa dan satu badut, yaitu Odin, Honir, dan Loki. Mereka sedang melakukan sebuah perjalanan untuk mengintari 9 alam. Tibalah mereka di sebuah gunung terpencil yang jauh banget dari peradaban. Mereka bertiga tiba-tiba merasa lapar karena perjalanan yang jauh banget. Aku nggak paham deh, mereka kan dewa, kenapa nggak naik apa gitu biar gak capek? Naik kuda ajaibnya Odin gitu? Ini malah jalan kaki. Ya udahlah ya. Nah, trio kuek-kuek ini kemudian menemukan kawanan sapi. Loki dengan semangat mengajak Odin dan Honir berburu. Dan ya, mereka dapat dan mulai memasak. Masak apa hari ini Chef Loki? Tapi anehnya, api unggun mereka kok nggak bisa bikin daging mereka mateng. Api dimatikan terus dinyalain lagi dan tetap aja dagingnya masih mentah. Tiba-tiba mereka mendengar suara berisik dari atas pohon. Saat mereka menoleh ke atas, mereka bertiga melihat seekor elang raksasa yang sedang bertengger dan memandangi mereka bertiga. Elang besar itu kemudian ngoceh jika api mereka sedang dalam mantranya, makanya daging itu nggak bisa mateng. Loki kemudian bertanya, "Kenapa kau melakukan itu, wahai burung aneh dan gak jelas?" Si elang melakukan itu hanya karena dia lapar juga dan ingin meminta daging sapi yang sedang mereka bakar. Dia bilang sih cuma minta dikit. Tiga dewa itu ya nggak bisa melakukan apa-apa dong dan menuruti permintaan elang aneh itu. Setelah daging sapi itu mateng, elang itu malah ngambil daging banyak banget. Lagi-lagi tiga dewa itu hanya bisa memandangi makanan mereka yang dirampok oleh seekor elang. Loki yang gak tahan pun langsung aja tuh ngambil sebuah ranting kayu besar dan menyerang elang itu. Elang itu pun kemudian mencengkram kayu Loki dan membawa Loki dan kayunya terbang ke langit. Elang itu tidak akan menurunkan Loki kecuali Loki melakukan sesuatu untuknya. Loki yang sudah mual di atas langit pun ya udah setuju aja deh. Elang itu kemudian memperkenalkan diri. Dia bernama Thiazi, seorang ras Jotun yang bisa berubah menjadi seekor elang raksasa. Perjanjian mereka adalah Loki harus bisa memancing Idun keluar dengan apel ajaibnya. Bagi yang belum tahu, jadi si Dewi Idun ini adalah dewi penjaga apel emas keabadian. Jadi dewa Nordik itu sebenarnya nggak abadi. Mereka memakan secara rutin apel emas dari pohon Idun biar tetap awet muda. Nah, si elang kampret itu pengen apel ini, makanya dia memanfaatkan koneksi Loki dan Idun. Loki yang sudah berjanji pun ya melakukannya. Ia kembali ke Asgard dan menipu Dewi Idun jika di luar Asgard ada sebuah hutan berisi apel emas yang lebih sakti dari apelnya. Jadi si Idun harus keluar dan memeriksanya. Di hutan itu udah ada si Thiazi yang lagi ngumpet. Saat Idun keluar dari teritori Asgard, langsung si Thiazi berubah jadi elang dan membawa terbang si Idun ke Jotunheim. Sekarang Idun dan semua apelnya hilang. Para penghuni Asgard termasuk Odin, Thor, dan Freya mulai merasakan perubahan di kulit mereka. Jadi keriput, rusak, dan bahkan mereka sakit-sakitan. Ya kayak salah perawatan gitu deh. Nah, Odin dan kawan-kawan ternyata tahu kalau dalang dibalik ini semua adalah si Loki. Dan ya mereka menuntut si Loki buat membereskan ini semua. Loki kemudian meminjam mantel ajaib milik Freya yang bisa merubah wujudnya menjadi seekor elang. Ia kemudian terbang ke rumah Thiazi dan sesampainya di sana ia menemukan Dewi Idun yang diperangkap di sana. Untungnya si Thiazi nggak ada, tapi Loki nggak bisa membawa Idun pergi. Soalnya rumah Thiazi tuh tinggi banget di atas gunung gitu. Akses satu-satunya adalah terbang lewat atas. Loki kemudian menyihir si Idun dan merubah wujud Idun menjadi sebiji kacang. Kemudian membawanya dengan cakar dan terbang pergi. Saat pulang Thiazi sadar kalau si cantiknya hilang. Di ujung matanya ia melihat seekor burung yang mencurigakan. Thiazi langsung terbang ngebut mengejar Loki. Saat Asgard sudah terlihat, Loki hampir tertangkap tuh. Dan para penjaga tembok Asgard seketika langsung menembakkan api ke arah Thiazi. Dan seketika burung elang aneh itu terbakar gosong. Dewi Idun langsung memberikan apelnya ke seluruh dewa Asgard. Mereka kembali sehat dan awet muda. MVP cerita ini adalah Loki. Dan siapa dark systemnya? Ya Loki. Sleipnir.
seekor kuda berkaki 8 yang menjadi kendaraan Dewa Odin untuk berpindah-pindah dunia. Walaupun sebenarnya Odin bisa teleport sih. Tapi selain buat kendaraan, kuda Sleipnir juga digunakan Odin untuk kendaraan perang. Tetapi fakta yang membagongkan dari kuda Sleipnir ini adalah ukurannya yang sangat besar. Dikatakan ketika salah satu kukunya menapak di daratan, seketika akan langsung menciptakan sebuah ngarai. Nggak tahu ngarai ya? Kayak gini bentuknya. Walaupun punya ukuran yang segede ego kalian, si Sleipnir mampu berjalan dengan kecepatan cahaya. Makanya doi bisa pindah-pindah realm dengan sangat cepat. Bahkan arti namanya sendiri yaitu Sleip berarti meluncur. Tetapi perjalanan Sleipnir harus berakhir ketika Odin mengajaknya ke pertempuran Vingrid pada saat Ragnarok. Perang ini sangat kacau sampai-sampai menewaskan banyak makhluk kuat kayak Fenrir, Jormungandr, dan Sleipnir ini. Tetapi sebenarnya 8 kakinya ini merupakan hasil dari kelahiran magis yang ia alami. Menurut puisi kuno Nordik yaitu Edik, 8 kaki milik Sleipnir adalah hasil dari gangguan sihir yang menghantui saat kelahirannya. Sihir-sihir inilah yang membuat Sleipnir istilahnya kurang sempurna dengan memiliki 8 kaki. Tetapi para peneliti justru menyimpulkan kalau penyimbolan Sleipnir punya 8 kaki adalah untuk menyimbolkan konsep kecepatan. Terus, arti kelahiran ajaib ini apa ya? Nah, jadi diceritakan ketika para dewa selesai menciptakan 9 alam, mereka berencana untuk membuat tembok di sekeliling Asgard. Tetapi para dewa bingung gimana cara bangun tembok dengan cepat. Tiba-tiba muncul orang tak dikenal menawarkan bantuan, tetapi dengan imbalan Freya menjadi istrinya. Para dewa awalnya nggak setuju. Apaan sih ini orang? Tapi tiba-tiba muncul Loki dan menghasut para dewa untuk setuju aja. Para dewa pun terhasut dan menyetujuinya. Tapi dengan syarat orang ini harus menyelesaikan tembok ini dalam 3 musim saja. Dia pun bertanya, apakah dia bisa menggunakan kudanya untuk membantu pekerjaan. Dewa pun mempersilahkan. BTW si pekerja ini punya kuda jantan bernama Svadilfari. Dan benar saja, si pekerja dan kudanya itu bisa melakukan pekerjaan dengan sangat cepat. Tetapi Loki tetaplah Loki. Ia merubah dirinya menjadi kuda betina yang cantik dan menggoda kuda jantan si pekerja. Karena kuda Loki ini cantik banget, si kuda Svadilfari pun mengejar Loki sampai ke hutan. Karena diganggu Loki, pekerja nggak bisa menyelesaikan pekerjaannya dan harus merelakan mimpinya menikah dengan Freya. Yang akhirnya Thor menyelesaikan tembok ini dengan palunya. Di sisi lain, Loki masih dikejar sama Svadilfari. Sampai akhirnya ia tertangkap dan Svadilfari melakukan dengan wujud kuda Loki. Dan dari situlah lahir kuda sakti berkaki 8 yaitu Sleipnir. Lagian aneh-aneh hai. Kasian juga sih si pekerja itu, gak jadi nikah sama Freya. Tapi itu nggak bercanda ya. Hades dikatakan emang bisa melakukan itu. Doi punya kendali penuh atas semua kekayaan yang dimiliki dari orang yang sudah tiada. Saat jiwa tersebut menghadap Hades di Underworld, orang tersebut sekaligus akan menyerahkan segala kekayaannya kepada Hades. Tapi bukan ngerampok ya. Wong udah gak berguna juga kan buat dia. Kekuatan lain dari Hades adalah doi punya kendali penuh atas semua jiwa makhluk hidup di permukaan bumi. Semua, karena Hades adalah satu-satunya dewa yang gak ikut tinggal di Olympus dan bersenang-senang di sana. Makanya Zeus memberikannya kendali penuh atas jiwa semua makhluk hidup di permukaan bumi. Hadeslah yang menentukan layak atau tidaknya sebuah jiwa dicabut. Dan yang menjadi kurir pencabut nyawanya adalah si Thanatos. Bahkan ada satu cerita di zaman Yunani kuno dulu. Kalau kita menyebutkan nama Hades dengan lantang sebanyak 3 kali, maka Hades akan mencabut jiwa kita. Hades akan menganggap jika kita benar-benar ingin bertemu dengannya. Setelah jiwa kita dicabut, tentu saja kita meninggal. Ya, kita bakal ketemu sama Hades di Underworld. Tapi ada satu lagi kekuatan Hades yang mengerikan, yaitu Hades punya kekuatan untuk menjadi tidak terlihat. Dan kemampuan ini nggak dimiliki oleh dewa lain. Soalnya Hades punya artefak legendaris, yaitu sebuah helm yang jika dipakai maka penggunanya akan tidak terlihat atau invisible. Tentunya ini sangat berguna buat Kisah ini diambil dari sebuah narasi dari abad ke-14 yang ditulis oleh seorang pendeta Kristen dari Skandinavia berjudul Sorla Pater. Bacanya gimana sih? Dalam kisah ini, Loki si jahil bersekongkol dengan Odin untuk menguak sebuah kisah perselingkuhan di mana Dewi Cinta Freya yang merupakan kekasih Odin berselingkuh dengan kurcaci. Gak cuma 1, tapi 4 sekaligus.
Aneh kan? Nah, untuk mengatasi masalah yang aneh ini, Odin memerlukan solusi yang aneh pula, yaitu mengutus Loki untuk membantunya. Diceritakan di suatu malam, Freya melakukan sebuah perjalanan. Dia menemukan sebuah gua yang mencurigakan gitu. Gua itu kayak memancarkan cahaya. Masuklah Freya ke gua itu ya kan. Di sana ternyata ada 4 kurcaci yang sedang membuat sebuah kalung. Setelah Freya melihatnya, ia jatuh cinta kepada kalung buatan 4 kurcaci itu. Soalnya emang indah banget dan cuma ada satu di seluruh 9 alam. Walaupun seorang dewi, Freya juga wanita. Jadi ia bertanya kepada 4 kurcaci itu berapa harganya. 4 kurcaci kampret ini malah ngelunjak. Mereka nggak perlu uang dan emas. Freya bisa memiliki kalung itu secara cuma-cuma, asal Freya mau menghabiskan malam bersama mereka. Tanda kutip menghabiskan malam ya. Masa kudu tak jelasin sih? Pokoknya itu deh. 4 kurcaci kampret itu bernama Dvalin, Alfric, Berling, dan Grer. Udah, untung banyak mereka dah. Soalnya Dewi Freya dalam Nordik tuh diceritakan cantik banget dan banyak yang menyukainya. Nah, setelah kejadian menggelikan itu, Freya kembali ke Asgard dengan kalung yang sangat indah. Kalung itu sendiri bernama Brisingamen. Dan entah dari mana Loki tahu tentang kalung Freya ini dan bagaimana Freya mendapatkannya. Loki kemudian segera bercerita kepada Odin tentang perselingkuhan Freya ini. Odin ngamuk dong, masa iya kekasihnya yang tercinta selingkuh dengan kurcaci? 4 lagi. Odin kemudian menyuruh Loki buat mengambil kalung itu sebagai bukti. Dengan senang hati Loki melakukannya. Loki kemudian merubah wujudnya menjadi seekor kutu terbang. Di sumber lain Loki jadi nyamuk. Dia terbang masuk ke kamar Freya dan melihat kalung itu di lehernya. Karena posisi tidur Freya membuat Loki tidak mungkin untuk mengambil kalung itu. Jadi Loki dengan wujud nyamuknya menggigit pipi Freya dan membuat Freya menggulingkan badannya. Nah, baru deh kalung itu bisa Loki ambil. Dia kemudian memberikan kalung itu kepada Odin. Dan ya, Freya mengakui perselingkuhannya dengan 4 kurcaci itu kepada Odin dan memohon kepadanya untuk memberikan kalung itu. Odin bilang kalau dia bakal mengembalikannya asal Freya bisa memaksa 2 raja untuk berperang tanpa akhir. Setiap kali ada raja yang kalah, dia akan hidup lagi dan berperang lagi. Sampai akhirnya nanti ada seorang kesatria Kristen akan mengakhiri perang itu. Kesatria itu ada beneran loh, namanya Olaf. Aku gak ngerti sih endingnya, cuman ini yang tertulis. Ada ending alternatif. Menurut catatan lain, Loki tidak mengembalikan kalung itu kepada Odin. Dia membawanya kabur. Tapi kelakuan Loki ini diketahui oleh Heimdall. Mereka pun bertarung dan Heimdall lah yang menang. Heimdall mengembalikan kalung itu ke Odin. Dan terjadilah hal yang sama kayak tadi. Freya mengaku dan bla bla bla. Siapa yang di sini mau jadi 4 kurcaci tadi? Enak loh, bisa. Atlas, kalian pasti sering banget denger nama ini. Bahkan mungkin kalian lagi nonton video ini pakai sarung Atlas hasil pemberian masjid sebelum hari raya kemarin. Namun sebenarnya Atlas adalah orang yang paling menderita semitologi Yunani. Kenapa begitu? Karena doi telah dihukum oleh Zeus buat memikul bumi di pundaknya. Bumi loh, bumi. Gimana? Masih merasa punya beban hidup yang paling berat? Namun menurut Plato, Atlas adalah sosok yang bijak, cerdas, dan sangat kuat. Plato juga menuliskan jika Atlas adalah raja pertama dari Atlantis. Walaupun kebenaran cerita ini masih tanda tanya besar ya. Atlas juga termasuk dalam golongan dewa ras Titan atau raksasa. Ras Titan ini selalu berkonflik dengan para ras dewa Olimpian karena didasari keirian. Gimana nggak iri? Dewa Olimpian digambarkan sangat makmur, kuat, pokoknya enak-enak di mereka semua. Berbanding terbalik dengan ras Titan yang hidupnya di bumi dan sederhana banget. Atlas sendiri adalah putra dari Titan bernama Iaphetus dan ibu bernama Clymene. Atlas ternyata punya saudara juga, yaitu Epimetheus, Menoetius, dan Prometheus. Terus gimana ceritanya Atlas bisa memikul bumi di pundaknya? Semua bermula ketika Hercules sedang menjalankan 12 misi sucinya, termasuk ngalahin Cerberus dan yang lain-lain. Salah satu tugasnya adalah Hercules disuruh mengambil apel emas dari taman dongeng Hesperides. Taman ini gak boleh ada yang masuk dan gak ada yang berani juga sih, karena taman ini dijaga oleh naga berkepala 100 bernama Ladon. 100 coy, kita jerawatan aja gak sampai 100. Nah, awalnya Hercules bingung banget gimana caranya dia ngalahin naga aneh ini. Tiba-tiba datanglah salah satu adik Atlas, yaitu Prometheus. Ia berkata jika kakaknya bisa membantu mengalahkan naga itu. Soalnya Atlas adalah Titan yang kuat. Datanglah Hercules ke Atlas. Tapi dengan bijak Atlas menolak membantu Hercules karena ini gak ada hubungannya sama dia dan keuntungan buat dia pun gak ada. Jadi ngapain?
Hercules kemudian ngadu ke Zeus buat ngancem si Atlas. Si Atlas tetep aja nggak mau dan akhirnya menghukum Atlas buat memikul dunia. Karena menurut Zeus, Atlas nggak mau menggunakan kekuatan besarnya buat membantu Hercules. Di samping itu juga si Zeus emang benci aja sama ras Titan, makanya dihukum deh buat memikul dunia. Terus si Hercules gimana bang? Akhirnya doi dibantuin oleh Athena buat ngalahin si Nagaladon dan ngambil apel emas dari sana. Sama kayak kebanyakan manusia, Hades si penguasa neraka dari mitologi Yunani juga punya peliharaan anjing. Lucu banget anjingnya. Punya 3 kepala, ekor ular, dan berbadan besar. Tahan api lagi. Kenalin nih, Cerberus, si anjing penjaga neraka yang imut banget. Dia sangat terkenal di cerita mitologi Yunani. Banyak lukisan tentang dia di berbagai media kayak Gucci, tembok, buku, dan lainnya. Namanya juga sering dituliskan di berbagai naskah kuno dari era Yunani kuno. Etimologi atau arti namanya sendiri dipercaya berasal dari kata Yunani kuno, yaitu Kreoboros, yang berarti pemakan daging. Nggak heran lah ya, kalau wujud kayak gini vegetarian kan malah jadi acu malaka. Nah, ngomongin soal wujudnya, penulis cerita Cerberus yang pertama kali bernama Hesiod mengatakan jika Cerberus sebenarnya punya 50 kepala. Kemudian seiring berjalannya waktu dan perkembangan ceritanya, dikatakan sebenarnya Cerberus punya 100 kepala. Udah gila sih. Namun setelah abad ke-7 sebelum masehi, para penulis hanya menuliskan Cerberus punya 3 kepala saja. Tetapi dengan tambahan dia memiliki ekor ular. Seorang penyair dan cendekiawan abad ke-11 bernama John Tzes berusaha mencari tahu apakah benar Cerberus punya 50 kepala. Ternyata menurut catatan yang ia dapatkan, memang benar pernah dikatakan jika Cerberus punya 50 kepala. Tetapi detailnya yaitu 3 kepala utama yang berwujud anjing, dan sisanya adalah kepala hewan buas lainnya, kayak singa, macan, dan lain-lain. Tugas dari Cerberus sendiri adalah menjaga di gerbang neraka. Menjaga dari apa? Dari jiwa-jiwa manusia yang berusaha kabur dari neraka. Terus dari mana dia berasal? Dipercaya jika dia adalah anak dari monster primordial, Typhus dan Echidna, 2 monster ular raksasa yang lahir setelah penciptaan kosmos. Selain punya anak Cerberus, mereka juga punya beberapa anak lagi kayak Hydra, Chimera, Orthus, dan Geryon. Pernah ada sebuah peristiwa di mana Cerberus yang perkasa ini dibuat tidak berkutik di hadapan Hercules. Saat itu Hercules sedang melakukan tugas legendarisnya, yaitu 12 tugas mengerikan melawan pasukan dewa. Tibalah saat Hercules harus menaklukkan Cerberus, si anjing peliharaan Hades. Hercules datang ke hadapan Hades dan istrinya Persephone untuk meminta Hades mengeluarkan Cerberus dari neraka demi memenuhi misinya. Selama anjingnya itu tidak terluka selama proses misi ini, Hades setuju. Hercules kemudian melawan Cerberus yang sangat ganas dengan agak kewalahan awalnya. Dan akhirnya Hercules berhasil membuat Cerberus tercekik dan membuat Cerberus tunduk kepada sang demigod. Secara teknis Hercules nggak bisa membunuh si Cerberus, karena ini makhluk memang sudah meninggal. Tetapi lewat pengakuan Hades, Hercules dikatakan sudah mengalahkan Cerberus dan berhasil menuntaskan tugasnya. Jadi itulah kisah tentang Cerberus. Ngeri banget sih ya. Mending pelihara kucing deh. Sebenarnya pertanyaan ini juga membuat saya bingung. Kuat bener ya Zeus bisa berkembang biak sebanyak ini? Istrinya pun otomatis juga banyak, sok ganteng banget. Jadi si bapak Sugar Daddy Olympus ini dikatakan punya total 92 anak, mulai dari setengah dewa sampai yang full dewa. Angka 92 ini udah dikonfirmasi sama salah satu penelitian yang emang niat buat nyari tahu berapa jumlah sebenarnya dari anak Zeus. Jadi aku nggak ngarang ya, awas saya dibilang scam. Total ada 41 anak Zeus yang terlahir sebagai dewa. Contoh kalau anak cewek ada Aphrodite si dewi cinta. Nah kalau kalian suka yang seger-seger bisa cari Aphrodite di Google Image, dijamin Yahut. Lanjut ada Athena si dewi perang dan Persephone si dewi musim semi. Nah terus kalau anak cowoknya ada kayak Apollo si dewa musik, matahari dan menari, Ares si dewa perang, dan Hermes si dewa pembawa pesan. Selain menjalin hubungan dengan dewa, Zeus juga kerap memperhatikan manusia yang memikat hatinya, atau istilahnya hunting cewek di dunia manusia. Kayak kalian yang suka ngeliatin foto adik kelas yang upload foto Tuibon di Instagram pas lagi ospek. Setelah jatuh hati, Zeus langsung melakukan kegiatannya dengan wanita itu. Dan lahirlah beberapa dewa yang lahir dari rahim manusia, kayak Hercules, Perseus, dan Orion. Dari banyaknya anak Zeus, siapa bang anak favoritnya? Kalau dari artikel yang kubaca sih, anak favoritnya adalah Athena. Zeus demen banget dengan karisma dan semangat juang dari Athena. Pantang menyerah, berpendirian teguh, dan cantik tentunya. Yang paling kampret dari kelakuan Zeus ini adalah dia 2 kali menikahi saudaranya sendiri, punya anak lagi.
yaitu Zeus menikah dengan Hera dan Demeter si dewi pertanian. Secara teknis mereka adalah saudara perempuan dari Zeus. Walaupun untuk menggoda mereka, Zeus harus usaha dikit agar mereka terpedaya. Setelah banyaknya chat yang gak dibalas dan cuma di-read doang, akhirnya Zeus bisa menikahi mereka dan punya anak. Kalau dengan Demeter, ia punya anak yang bernama Persephone, yang ujung-ujungnya diculik oleh Hades dan dipaksa menjadi ratu dunia bawah. Terus yang sama Hera, Zeus punya 4 anak, yaitu Ares, Enyo, Hebe, dan Eileithyia. Tiganya gak kenal, cuma kenal Ares doang. Si dewa perang yang gagah tapi kalah sama Kratos. Zeus juga sih. Dan itulah kisah perjalanan asmara si Sugar Daddy Olympus, yaitu Zeus. Nah, nama banteng ini adalah Minotaur. Doi adalah monster mengerikan yang badannya itu manusia biasa tapi punya kepala banteng. Sejak kecil, Minotaur sudah menunjukkan keagresifannya. Mulai dari bagi-bagi kaos, pasang poster di mana-mana, dan... Waduh, salah baca. Maksudnya dari kecil si Minotaur ini emang udah rese. Dia sering bikin onar dan kerusakan di mana-mana karena memang badannya yang kuat banget. Awal dari kelahiran Minotaur ini sebenarnya agak panjang. Di sini aku padatin aja ya ceritanya biar kita sama-sama paham. Semua ini bermula ketika Zeus jatuh cinta pada istri raja kerajaan Kreta bernama Europa. Dalam menjalani hubungan terlarang ini, Zeus merubah wujudnya menjadi banteng tampan dan melakukan hal hasil dari hubungan ini adalah 3 putra yang bernama Minos, Sarpedon, dan Radamanthus. Si suami Europa yaitu Asterion gak tahu kalau itu adalah anak dari si Zeus. Dan ya udah terima aja dikasih 3 putra yang kuat-kuat semua. Nah, setelah Raja Asterion ini menua, dia kebingungan siapa yang akan menjadi penerus tahtanya. Karena ketiga putranya ini punya kemampuan yang seimbang. Dari kegundahan hatinya inilah si Minos mengaku pada raja dan semua orang jika dia punya backingan dewa. Apapun yang Minos minta bakal dikasih sama dewa. Menurut pengakuan si Minos sendiri tentunya. Semua orang ketawa dong. Apaan sih, so asik banget. Minos pun akhirnya berusaha membuktikannya dengan meminta bantuan kepada Poseidon. Akhirnya Minos melakukan penyembahan kepada Poseidon sang dewa lautan untuk memberikannya seekor banteng laut yang kuat sebagai pembuktian dan menyiapkan banteng laut itu untuk persembahan kepada sang dewa Poseidon. Karena tertarik, Poseidon pun mengirimkan seekor banteng laut kepada Minos. Nah, karena udah membuktikan kebenarannya, para penghuni kerajaan Kreta pun takut pada Minos. Ya, karena backingannya kuat cuy. Gila, Poseidon loh. Dari sinilah akhirnya dinobatkanlah Minos sebagai raja pulau Kreta yang baru. Hal yang pertama ia lakukan adalah membuang kedua saudaranya keluar dan ya mengasingkan mereka lah. Setelah menjadi raja, Minos lupa pada janjinya kepada Poseidon untuk mengorbankan banteng laut itu kepadanya. Poseidon pun murka dong, dasar penipu. Langsung sama Poseidon mengutuk Raja Minos atas kesombongan dan keserakahannya. Sebuah kutukan yang dimana Raja Minos bakal suka sama ibunya sendiri dan hasrat ini gak bisa dibendung dengan apapun. Ratu Pasiphae yang terus-menerus dikejar anaknya sendiri ini pun akhirnya minta bantuan pada Daedalus dan Ikarus, seorang pengrajin senjata dan arsitek yang pandai. Daedalus kemudian membuat sebuah sapi kayu yang dilapisi kulit sapi asli dan diberi roda di kakinya untuk mengalihkan si Minos. Tapi somehow saat dikejar, si Ratu Pasiphae malah masuk ke sapi kayu itu dan meluncur ke padang rumput. Tanpa basa-basi, Minos langsung dengan sapi kayu itu yang di dalamnya ada Ratu Pasiphae. Dari sinilah terlahir Minotaur, yang terlahir dari sebuah kutukan. Walaupun begitu, Pasiphae masih merawat Minotaur sampai dewasa. Tetapi ternyata semakin besar Minotaur, dia semakin ganas. Karena udah gak terkontrol, akhirnya Daedalus dan Ikarus membuat sebuah labirin tak berujung untuk mengurung Minotaur. Saat dikurung, ibunya secara rutin memberikan makanan berupa daging yang bukan daging hewan kepada Minotaur. Karena inilah satu-satunya hal yang bisa bikin dia kenyang. Tapi suatu hari Minotaur ditemukan tak bernyawa. Diduga dia telah dihabisi oleh Athena sebagai pelampiasan karena Athena kalah dalam sebuah perang. Raja Minos gak terima dong. Anak satu-satunya dia telah dihabisi oleh Athena. Dia kemudian menuju Athena dan meminta pertanggungjawaban karena udah merusak garis keturunannya. Athena yang gak mau ada keributan pun akhirnya memilih jalan damai dan mengabulkan apapun yang Raja Minos inginkan. Raja Minos ingin persembahan setiap 7 tahun sekali yang berupa 7 garis terbaik dan 7 pemuda terbaik di seluruh dunia sebagai penghormatan pada Minotaur. Mereka pun setuju dan peperangan antara Kreta dan Athena tidak terjadi. Dan itulah kisah manusia setengah banteng yang ada di Yunani. Lagi dan lagi, Zeus menjadi pondasi dari kisah aneh di Yunani.
Eits, tapi apelnya bukan apel biasa ya. Apalagi apel yang bentuknya kotak dan bisa dibuat pamer itu. Nah, apel yang ini adalah apel ajaib yang bisa bikin orang atau dewa yang memakannya bisa awet muda. Saking awet mudanya, kalau dimakan terus-menerus, si pemakan akan hidup lama banget. Ini adalah sebuah apel yang ditanam dan dijaga oleh dewa kesuburan dalam mitologi Nordik bernama Dewi Idun. Seperti yang dikisahkan dalam prosa Edda, Dewi Idun dikisahkan menjaga pohon apel yang menghasilkan buah apel awet muda. Seperti yang kubilang tadi, setiap makhluk yang memakan apel ini bakal awet muda. Tapi sejauh prosa Edda, yang memakan apel ini hanyalah para dewa, dan gak ada manusia yang pernah memakannya. Sebenarnya peran Dewi Idun ini sangat penting di mitologi Nordik. Dewi Idun adalah sosok di balik panjangnya umur para dewa kayak Thor, Odin, dan dewa lainnya. Tetapi walau peran suportifnya penting banget, Dewi Idun hanya 2 kali diceritakan sepanjang mitologi Nordik. Kasihan ya, kesaktian Dewi Idun bukan hanya di apel yang dia tanam, tetapi kalau dewa berdiri di samping Dewi Idun, maka aura Dewi Idun bakal membawa efek kesehatan dan menyehatkan fisik mereka. Dewi Idun ini sebenarnya sangat kuat. Doi bisa menyangkal penyakit, menunda proses penuaan, bahkan kematian. Pernah ada satu kisah di mana Dewi Idun diculik oleh Loki dalam waktu yang sangat lama. Efeknya, para dewa dan dewi merasakan proses penuaan dan sakit-sakitan. Setelah Dewi Idun kembali, para dewa pun mendatanginya dan meminta penyembuhan dari Dewi Idun. Gila, sampai dewa pun butuhin dia loh. Memang yang sifatnya suportif itu selalu dibutuhkan ya. Gak perlu yang kuat dan gagah, yang penting bisa memberikan kenyamanan dan kebahagiaan. Sebelum jadi wanita ular yang berbisa kayak gitu, Medusa dulunya cantik banget. Doi adalah satu dari 3 bersaudara bernama Trio Gorgon. Trio Gorgon ini lahir dari dewa makhluk laut yang berbahaya bernama Phorcys, dan ibu mereka yang juga dewi laut bernama Ceto. Dari hubungan perdewaan laut ini, lahirlah 3 anak bernama Medusa, Steno, dan Euryale. Namun dari ketiga saudari ini, hanya Medusa yang gak abadi atau fana. Karena dirinya yang berbeda inilah, ia memilih untuk hidup di dunia permukaan kayak manusia biasa. Karena doi ini cakep, Poseidon pun akhirnya demen sama dia. Terjadilah hubungan terlarang antara dewa Olympus dan Medusa. Mereka pun akhirnya melakukan di sebuah kuil untuk persembahan kepada Dewi Athena. Athena kesel dong, masa kuilnya dibuat bercocok tanam? Dikutuklah Medusa menjadi wanita ular yang berbahaya, ditambahi topping sebuah kutukan. Kutukan yang dimana siapapun dan apapun jika memandang Medusa bakal langsung jadi batu. Singkat cerita, Medusa yang mengasingkan diri di ujung dunia pun akhirnya oleh Poseidon. Dari pertumpahan darahnya di lantai, lahirlah seekor kuda sakti bernama Pegasus. Setelah itu Poseidon nyadar, iya, ini kan anak gue, tapi kok kuda? Akhirnya Pegasus pun dirawat oleh Poseidon sampai dewasa. Bagi kalian yang belum tahu, Poseidon itu bisa menciptakan kuda dari trusulannya. Makanya doi dinobatkan menjadi dewa kuda atau Gods of Horses. Setelah dewasa, Pegasus kemudian diwariskan pada anak Poseidon yang lain, yaitu Bellerophon. Pegasus digunakan sebagai kendaraan perang saat melawan monster yang juga gak jelas bernama Chimera. Ini monster apa sih? Singa iya, naga iya, kambing iya, ayam iya. Dah lah capek. Kalian tahu nggak kalau dulu ada satu pemusik yang bisa membuat Hades menangis dengan musiknya? Gila, Hades loh, dewa penguasa neraka. Bahkan Cerberus aja sampai nangis juga. Saking indahnya musik yang ia mainkan. Kira-kira musik apa ya? Masa ini? Alkisah diceritakan dewa kesenian Apollo punya satu anak laki-laki. Dia bernama Orpheus. Sebagai manusia setengah dewa, Orpheus dibekali sebuah skill yang sangat-sangat keren. Dia jago banget dalam bermusik. Tidak ada telinga yang bisa menolak musiknya. Baik itu manusia, hewan, dewa, tumbuhan, bahkan benda mati kayak batu. Semua suka deh pokoknya. Ia mirip Squidward lah skillnya. Semua musiknya indah, bahkan dewa aja mengakui itu. Ya iyalah, orang dia anak dewa kok. Nah, sebagai anak muda yang berbakat, Orpheus demen banget keliling Yunani buat mencari inspirasi musik dan juga untuk memainkan musiknya kepada semua orang. Dan pada suatu hari, saat Orpheus sedang memainkan musiknya di sebuah desa dekat hutan, salah satu penontonnya adalah seorang nimfa pohon bernama Eurydice.
Bagi yang belum tahu, nimfa adalah roh alam atau peri alam gitu. Nah, kecantikan nimfa sendiri bergantung dari alam yang ada di sekitar mereka. Kalau alamnya cantik ya, nimfanya juga cantik. Kebetulan Eurydice ini cantik banget, yang akhirnya membuat seorang Orpheus jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah bernyanyi, Orpheus langsung aja mendatangi nimfa itu. Mereka berkenalan dan akhirnya dekat, dan cinta mereka berdua pun bersemi indah. Mereka bahkan merencanakan sebuah pernikahan agar mereka bisa terus bersama dan hidup bahagia. Ayahnya yaitu Dewa Apollo sangat setuju dengan pernikahan ini. Dewa Apollo kemudian memanggilkan dewa pernikahan Hymenaios untuk menikahkan Orpheus dan Eurydice. Di fajar yang cerah, pernikahan mereka berjalan lancar dan mereka secara resmi menjadi suami istri. Tapi cerita mereka ternyata sama kayak sinetron Indonesia. Di tengah kebahagiaan mereka ada satu manusia yang gak suka. Orang itu bernama Aristaeus yang ternyata juga cinta kepada Eurydice. Ia bahkan merencanakan untuk mencelakai Orpheus dan merebut istrinya. Ia bersembunyi di semak-semak gitu. Dan ketika Orpheus dan Eurydice lewat, ia langsung meraih tangan Eurydice dan membawanya lari ke hutan. Mereka pun kejar-kejaran dong. Dan saat mereka lari, Eurydice ternyata tersandung batu dan kepalanya terbentur keras. Seketika dia tak sadarkan diri. Menyadari ini, si Aristaeus malah kabur. Aneh banget deh. Orpheus yang melihat istrinya tergeletak itu pun langsung melakukan berbagai cara untuk menyelamatkannya. Tapi sayangnya usahanya sia-sia dan Eurydice harus meninggalkannya selamanya. Orpheus tidak putus asa. Ia bertanya kepada sang ayah yaitu Dewa Apollo, bagaimana cara mengembalikan Eurydice. Apollo mengatakan ada satu cara, yaitu menjemputnya di Underworld. Berbekal kecapi dan patah hati, ia pergi ke Underworld untuk menemui Hades. Ditemani sang ayah, ia memberanikan diri untuk menatap sang dewa kematian. Hades langsung bertanya, "Ada apa, Bang?" Orpheus langsung terus terang aja jika tujuannya di sini untuk menjemput sang kekasih yang sudah tiada. Hades awalnya nolak, apaan sih? Orang dia udah masuk sana, mana bisa keluar? Orpheus seketika langsung memainkan kecapinya dengan indahnya. Dibarengi dengan hati yang sedih, lagu yang dia mainkan menjadi sangat-sangat sendu. Hades yang super sangar pun seketika langsung menangis. Persephone juga ikut menangis. Dan bahkan Cerberus si peliharaan Hades pun nangis juga karena tersentuh Hades menyetujui permintaan Orpheus. Eurydice akan mengikuti Orpheus keluar Underworld, tapi syaratnya nanti sampai keluar gerbang, Orpheus gak boleh menoleh ke belakang. Sayangnya muncul keraguan di hati Orpheus. Saat hampir aja keluar gerbang neraka, ia malah ragu, apakah yang mengikutinya benar-benar Eurydice atau bukan? Ia pun noleh dong, dan ternyata itu beneran dia. Tapi karena ia masih belum keluar dari sana, Eurydice langsung tertarik kembali ke Underworld. Nice try lah. Ia kemudian hidup dengan kesedihan. Lagu yang ia mainkan juga sedih mulu. Singkat cerita, ia meninggal dunia dan akhirnya jiwanya bersatu kembali dengan sang kekasih di Underworld, walau dalam wujud lain. Aku jadi penasaran sih, gimana ya rasanya punya cinta sejati? Kalian pernah gak? Kalau kalian bertanya, "Bang, siapa dewa paling ganteng di Yunani?" Mungkin inilah jawabannya. Sebenarnya dia bukan dewa juga sih. Indikasi yang membuatnya dewa tuh gak ada. Kayak punya kekuatan misalnya. Satu-satunya kelebihannya ya cuma wajah tampannya. Tapi saking tampannya, dua dewi cantik yaitu Aphrodite dan Persephone berebut buat bersamanya. Namanya adalah Adonis. Dikatakan dia ini sangat tampan. Bahkan saking tampannya, dewi cinta yang super cantik yaitu Aphrodite tergila-gila kepadanya. Kisah kelahirannya berawal dari seorang raja dari daerah Assyria bernama Ciniras. Raja ini punya satu anak perempuan yang cantik banget bernama Mirha. Ya, dia ini cantik banget emang. Sampai-sampai masyarakat di daerah itu tergila-gila kepadanya. Nah, karena menganggap putrinya ini cantik banget, Raja Ciniras membual kepada rakyatnya kalau anaknya ini lebih cantik dari Aphrodite. Dia membual terus-menerus sampai semua rakyatnya percaya. Terdengarlah oleh sang dewi ya kan. Karena gak terima kecantikannya disama-samakan oleh makhluk fana, Aphrodite pun melakukan sesuatu. Ia menyuruh anaknya yaitu Eros sang dewa cinta buat memanah cinta putri Mirha agar jatuh cinta kepada ayahnya sendiri. Akhirnya karena terpengaruh sihir Eros, Mirha dan Raja Ciniras pun menjalin kasih atau melakukan incest. Dan dari hubungan yang disebabkan oleh sihir Eros ini, Mirha mengandung. Setelah itu Mirha dan Raja Ciniras tersadar dari sihir Eros. Tapi Raja Ciniras malah ngamuk. Ia menganggap kalau biang keladi dari kejadian ini ya dirinya.
Makanya ia sampai mengancam akan menghabisi anaknya itu. Mirha pun kabur ke hutan. Di sana ia berserah diri kepada dewa dan berdoa bahwa dirinya sangat menyesal akan kejadian ini dan meminta perlindungan kepada para dewa. Para dewa menjawab doanya dan untuk mengakhiri penderitaannya, dewa merubah tubuh Mirha menjadi pohon. Ternyata anak Mirha ini diambil dan dirawat oleh dewi penjaga dunia bawah, yaitu Persephone. Anak yang lahir adalah laki-laki dan dia menamainya sebagai Adonis. Adonis akhirnya tumbuh dewasa dan semakin bertambah umurnya semakin tampan dirinya. Ibu tirinya aja yaitu Persephone tadi sampai tergila-gila akan kegantengan Adonis. Kabar adanya anak ganteng di dunia bawah ini pun sampai ke Olympus dan terdengar oleh Aphrodite. Aphrodite yang melihat Adonis pun juga jatuh cinta kepadanya. Direbutin cewek nih jadinya. Aphrodite kemudian menagih untuk membawa si Adonis. Ya kan karena Adonis ada gegara Aphrodite nyuruh si Eros tadi kan. Tapi Persephone gak mau dong, soalnya dialah yang merawat Adonis dari kecil. Kemudian terjadilah konflik besar antara keduanya. Hades yang capek dengan konflik mereka berdua pun akhirnya membuat satu solusi, yaitu dalam 1 tahun yaitu 12 bulan Adonis akan bersama mereka berdua secara adil. 6 bulan dengan Persephone dan 6 bulan dengan Aphrodite. Adil kan? Mereka ya setuju aja karena Hades udah bicara. Tapi saat bersama Aphrodite, Adonis tidak hanya mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Tahu dong maksudku apa? Tapi juga sebuah kemalangan. Ia tiba-tiba diseruduk oleh seekor babi hutan. Dan menurut beberapa artikel yang kubaca, babi hutan itu adalah Ares yang sedang menyamar. Karena ya dia cemburu sama Adonis, udah ngapain aja dia sama istrinya yaitu si Aphrodite. Adonis nggak bisa bertahan lama dan akhirnya sekarat. Aphrodite berusaha menyelamatkannya dengan mencampurkan darahnya dengan darah Adonis. Tapi tidak berhasil dan Adonis harus merenggang nyawa. Dikatakan darah Adonis yang bercampur dengan darah Aphrodite mengalir di tanah dan menjadi sebuah sungai. Yang sekarang sungainya masih ada, namanya Sungai Byblos. Dia sih bukan dewa sebenarnya, tapi dia ada karena dewa. Apakah dia termasuk dewa? Kalian tahu nggak kalau dulu ada satu dewa Nordik yang bisa melihat masa depan, mendengar rumput tumbuh, dan melihat saat tidur. Dewa inilah yang menjadi lawan sepadan dari Loki saat Ragnarok. Lah bang, bukannya Loki itu dewa yang lucu ya? Kegak-jelasan Loki cuma ada di awal sampai pertengahan cerita Nordik. Tapi pas Ragnarok, Loki menjadi sangat kuat dan menakutkan. Entah kepribadian ganda atau apa, aku nggak tahu deh. Di beberapa videoku yang membahas tentang keanehan Loki kemarin, ada beberapa dari kalian yang bertanya tentang sosok Heimdall, yang kalau di Marvel dia adalah dewa penjaga gerbang Asgard. Ya bahasa kerennya satpam lah. Nah kalau di mitologi Nordik, nggak jauh beda sih sama yang di Marvel. Dia bertugas sebagai penjaga gerbang masuk dan jembatan pelangi, penghubung antara alam manusia atau Midgard dan alam para Aesir atau dewa, yaitu Asgard. Tapi faktanya asal-usul Heimdall ini sangat misterius loh. Kenapa? Karena dikatakan doi punya 9 ibu. Banyak banget ya. Jadi dari sumber yang kudapat, 9 ibu Heimdall ini merepresentasikan 9 alam yang ada di Nordik, yaitu Asgard, Vanaheim, Alfheim, Midgard, Jotunheim, Svartalfheim, Nidavellir, Helheim, dan Niflheim. Nah, dikatakan 9 alam yang berbeda ini punya satu wanita yang menjadi wanita pilihan dari setiap alam. Nah, Odin kemudian menjalin hubungan istimewa dengan para wanita pilihan itu. Kemudian ya lahirlah satu anak ajaib yang sakti banget bernama Heimdall. Jadi kalau Heimdall ditanyain sama orang, ibumu siapa namanya? Heimdall bakal jawab Gjöp, Greip, Eistla, Eirva, Ulfrun, Angeia, Imith, Atla, dan Yarsaksa. Nah, karena proses kelahirannya aja sudah ajaib, maka pas lahir, Heimdall juga diberkahi kekuatan yang ajaib dan kuat. Dia punya indera penglihatan dan pendengaran yang sangat-sangat tajam. Dibandingkan dari semua dewa di Nordik, Heimdall adalah yang terkuat dari segi indera. Bahkan Odin aja nggak berani macam-macam dengan Heimdall. Dalam prosa Edda disebutkan jika Heimdall bisa melihat apa yang terjadi di 9 alam bahkan saat ia sedang tertidur. Heimdall juga dikatakan hanya membutuhkan waktu tidur yang sedikit banget untuk mengisi staminanya. Saking sedikitnya waktu tidur Heimdall nggak lebih dari waktu tidur seekor burung kecil. Nggak kayak kalian, tiap hari molor tapi masih ngeluh capek. Nggak masuk akal sumpah. Mata Heimdall juga bisa melihat keadaan di malam yang gelap menjadi terang seperti siang hari. Terus jarak pandangnya juga jauh banget. Belum lagi telinganya. Dikatakan Heimdall bisa mendengar rumput yang tumbuh. Mendengar rumput. Cocok udah sama Om Ebit GAD. Rumput yang bergoyang.
Karena kepekaan dan ketenangan sosok Heimdall, makanya dia menjadi penjaga perdamaian dari 9 alam. Bukan yang bagian otot dan perangnya tapi. Heimdall lebih ke mencegah sebelum terjadi bentrokan. Karena dia bisa melihat sesuatu sebelum hal itu terjadi. Dalam tugasnya menjaga 9 alam, Heimdall kerap melakukan perjalanan mengintari semua alam. Nah, dalam perjalanannya, Heimdall tentunya sering bertemu beberapa wanita yang menarik perhatiannya. Dan karena Heimdall juga punya perasaan dan cinta, dia juga melakukan dengan wanita-wanita pilihannya. Dari beberapa hubungannya melahirkan 3 anak yang memiliki karakter yang berbeda. Ada Thrail yang punya kepribadian suka marah-marah dan kasar. Ada Karl yang punya wujud fisik tinggi, kekar dan tampan. Dan ada Jarl yang punya sifat suka berpetualang. Kemudian sosok Heimdall juga dikenal sebagai pemegang trompet tanduk bernama Gjallarhorn. Trompet ini akan Heimdall bunyikan jika ia sudah merasakan kalau Ragnarok akan tiba. Ragnarok sendiri adalah perang yang menghancurkan segalanya dan menjadi ending dari Nordik. Apa penyebabnya? Apalagi kalau bukan gegara Loki. Seperti takdir dewa lainnya, takdir Heimdall juga sudah tertulis. Walau dia bisa melihat masa depan dan mengantisipasinya, tapi takdirnya yang terakhir tidak bisa ia hindari, yaitu untuk bertarung habis-habisan melawan dewa lucu Loki. Asal kalian tahu, walau sepanjang kisah Nordik Loki selalu terlibat di cerita aneh, lucu dan gak jelas, tapi saat Ragnarok Loki datang dengan berbeda. Dia sangat serius, jenius dan kuat banget. Bersama anaknya dan pasukan dari neraka, Loki berhasil memberikan perlawanan serius kepada para Aesir. Sebagai barisan pertahanan pertama, Heimdall punya kewajiban untuk menghabisi Loki, yang ujung-ujungnya mereka saling mengalahkan dan tidak ada yang selamat. Setelah berakhirnya Ragnarok, berakhir juga kisah Dewa Nordik beserta Heimdall. Karakternya agak beda sih sama yang ada di Marvel dan game Om Botak Albino. Tapi benang merahnya sama-sama menjadi satpam Asgard. Semoga terhibur dan untuk waktunya, terima kasih ya.